bebas gitu ya, parau karena memang kondisi ya lemah karena terserang flu, batuk, pilek dan sebagainya. Tapi percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat kesembuhan terjadi. Dan itu tidak menghalangi untuk pemberitaan firman Tuhan boleh disampaikan kepada Bapak Ibu saudara semua. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa kita sudah berada dalam waktu di mana terakhir dalam bulan ini, bulan November. Yang sebentar kita akan masuk di dalam Desember dan itu tentunya kita akan merayakan Natal. Dan sudah kita melihat di mana-mana gitu ada hiasan ya kan. Adanya pohon, adanya lampu, adanya dekorasi yang begitu indah gitu. Ya semua boleh menyibukkan diri dengan persiapan untuk Natal. Bahkan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang seperti kepedulian untuk anak-anak, yatim piatu, bahkan aksi-aksi sosial boleh dilakukan semua itu ya. Dan itu sungguh sangat indah karena memang itu menyatakan bukti kasih Allah yang luar biasa. Tapi mari kita merenungkan bahwa kita jangan hanya sampai disibukkan dengan acara-acara yang demikian, persiapan-persiapan yang demikian. Tapi kita kehilangan esensi, yaitu untuk mengetahui makna dari Natal itu sendiri. Ya, itu sebabnya kita mau belajar sungguh-sungguh bahwa segala sesuatunya boleh kita siapkan untuk perayaan yang luar biasa. Tapi kita perlu mengetahui makna dari Natal itu apa sebelum kita nanti akan masuk dalam perayaan ya. Jadi ini menjelang gitu ya. Kita perlu tahu bahwa Natal itu bukan hanya sekedar dekorasi, acara gereja atau suasana meriah. Tapi sesungguhnya Natal itu adalah tentang kedatangan juru selamat. Yaitu apa? Misi penyelamatan Allah untuk semua orang ya. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dan itu disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf saat itu di dalam Matius 1 ayat yang ke-21. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan itu sudah disampaikan ya, bahwa hanya Yesus dia yang akan bisa menyelamatkan manusia. Dan firman Tuhan hari ini adalah Allah menjangkau manusia. Pertanyaannya buat setiap kita, mengapa Yesus harus datang? Mengapa Yesus harus datang turun ke dalam dunia? Karena kita tahu bahwa manusia satu pun di muka bumi ini tidak dapat menyelamatkan dirinya. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia bergelimang harta, walaupun deposito di mana-mana, ya, walaupun punya kedudukan, pangkat, kejayaan dan apapun namanya. Tapi semua usaha manusia itu tidak bisa menyelamatkan manusia atau menyelamatkan dirinya sendiri. Karena Roma 3 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Nah, jadi kita tahu bahwa setiap kita ini awalnya, dasarnya kita bukan orang benar, kita orang jahat, kita kotor, kita hina, kita tidak terpandang. Dan itulah keadaan kita. Kenapa? Karena dosa yang ada yang kita lakukan. Tapi kita mau melihat di sini bahwa karena kasih Tuhan yang begitu besar, Dia mau datang untuk setiap kita, yaitu misi penyelamatan. Karena apa? Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Bayangkan jika satu dosa saja yang dilakukan manusia, itu sudah gagal untuk memenuhi standar kesempurnaan Allah. Karena Allah mempunyai standar yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang lebih sempurna. Dan kita gak ada satupun manusia yang bisa mencapai itu. Dan kita mau bertanya seperti apa dosa yang seringkali kita anggap biasa dan itu tidak bisa memenuhi standar Allah untuk keselamatan. Ada beberapa yang kita mau lihat di sini, ada dosa di dalam hati, dosa di dalam pikiran, dosa di dalam perkataan, dosa di dalam perbuatan, dan dosa dalam kelalaian. Seperti apa contohnya? Karena Amsal 16 ayat 8 mengatakan setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh dia tidak akan luput dari semua hukuman. Yang pertama, ada dosa yang seringkali kita anggap itu biasa. Dan kita tidak melihat bahwa satu aja kita tidak atau kita melakukan itu semua batal gitu ya. Dan kita mau lihat yaitu dosa kesombongan di dalam diri manusia. Ini sudah dicontohkan di dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh Alkitab yang memang dulu pernah sombong dan akhirnya ditampar malaikat dan dia harus mati, dimakan cacing. Allah tidak menginginkan setiap kita hidup dalam kesombongan. Seperti apa sih? Ya kita merasa diri kita
lebih hebat dari orang lain, lebih rohani dari orang lain, sehingga menjas orang lain. Ya, mungkin kita berkata, firman Tuhan sudah aku tahu. Dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, aku sudah hafal semuanya. Pasti itu saja. Pasti ini untuk menembak aku atau dan sebagainya. Aku sudah tahu tujuannya kemana. Itu sombong rohani. Merasa lebih tahu, sudah makan garam. Atau istilahnya sudah lebih hebat gitu ya. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena itu kekejian bagi Tuhan. Dan ingat, kesombongan itu bisa merusak, menggagalkan, yaitu karya Allah dalam kehidupan kita manusia. Sehingga kita tidak bisa memenuhi standar yang sempurna dari Allah. Seperti apa lagi contohnya? Kita ingin terus dipuji. Orang, kita melakukan ini, hebat, itu karena kamu, ya itu karena saya, hebat, luar biasa. Kita sudah mencuri kemuliaan Allah. Kita tahu bahwa apa yang kita punya semua dari Allah dan harusnya kita kembalikan untuk kemuliaan Allah. Next, kita mau melihat ada dosa pemberontakan yang seringkali kita juga tidak sadar bahwa ini kita lakukan dan kita anggap itu biasa. Jauh di dalam Alkitab sudah dicontohkan ada orang-orang yang memberontak. Contohnya Absalom memberontak kepada bapaknya karena menginginkan apa? Kedudukan atau tahta. Ya, Adam dan Hawa juga memberontak kepada Allah. Dikatakan jangan makan buah yang ada itu ditanam di tengah, tapi dia tetap makan. Sudah ada roh pemberontakan dan banyak anak-anak muda sekarang juga mempunyai roh pemberontakan kepada orang tua. Banyak sekali anak-anak yang tidak hormat kepada orang tua karena merasa sudah punya kedudukan, sudah punya pekerjaan, sudah bisa mencari uang sendiri dan sebagainya. Dan apa yang diperintahkan orang tua, apa yang dinasehati, tidak dihiraukan, menganggap dirinya hebat dari orang tua. Ya, apalagi sekarang kalau kita melihat teknologi semakin luar biasa, zaman-zaman yang dulu dianggap kuno gitu ya. Tapi ada anak-anak yang menganggap bahwa dirinya sudah hebat dan dia merendahkan orang tua, mulai berontak dengan aturan-aturan yang ada. Nah, ini kita nggak sadar bahwa ini seringkali kita lakukan. Dan kalau kita lakukan itu sudah membatalkan semua standar dari kesempurnaan Allah. Dan kita mau belajar di sini ya. Tuhan juga mau mengajarkan setiap kita untuk kita mau mengampuni, tidak menyimpan dendam satu dengan yang lain gitu ya. Kalau mungkin kita punya perselisihan, mari cepat selesaikan sebelum waktu kita habis di muka bumi ini. Dengan orang tua, dengan mertua, dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, dengan jemaat, dengan gembala atau siapapun. Mungkin dengan kata-kata pernah menyakiti kita, mungkin dengan perbuatan pernah melukai kita dan sebagainya. Jangan simpan dendam. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang mau untuk memberikan pengampunan. Jangan berontak gitu ya. Jangan sombong. Tapi kita mau untuk dipimpin Roh Kudus supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada lagi dosa tentang kekerasan hati. Ibrani 3 ayat 15 dikatakan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Contoh zaman dulu juga Fir'aun, bangsa Israel, mereka hidup dalam kekerasan hati. Dan ini tidak disukai Tuhan. Ya, ini yang kita anggap biasa ketika kita tidak taat terhadap pimpinan rohani, kita tidak taat terhadap perintah firman Tuhan. Untuk hidup mengasihi, untuk hidup saling peduli dan sebagainya, kita tidak hiraukan. Nah, mari kita mau belajar orang-orang yang hatinya senantiasa dipimpin oleh Roh supaya kita senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Ada lagi dosa ketidakpercayaan. Dalam Alkitab dituliskan juga ada Sarah dan Thomas. Dia berkata apa? Kalau tanganku tidak kucocokkan kepada tangan Yesus yang hidup itu, aku nggak percaya. Dan perlu kita sadari seringkali kita juga meragukan Allah. Ketika kita sudah berdoa tapi kita masih khawatir, iya tak Tuhan, aku bisa sembuh. Iya tak Tuhan, masalahku bisa selesai. Iya kah Tuhan, kontraanku bisa terbayar dan sebagainya. Kita meragukan, ini dosa ketidakpercayaan. Dan ini seringkali kita juga lakukan. Kita berkata bahwa Tuhan itu sanggup tak menolong saya. Tuhan sanggupkah untuk membuka jalan buat kehidupan saya? Tuhan sanggupkah untuk menyembuhkan saya dan sebagainya? Ketika saya berkata kepada saudara Andre dan Bapak Gembala untuk saya mengatakan bahwa tubuh saya lemah seperti itu, tapi kedua hambanya ini jalankan saja apa yang
sudah dipercayakan. Dan saya beriman Tuhan, apapun yang terjadi, saya mau tetap lakukan. Saya percaya Tuhan yang memberi kekuatan. Masakan berapa tahun yang lalu Tuhan sudah menolong saya dalam sakit yang begitu, dalam operasi yang 4 kali dan sebagainya. Flu, batuk, pilek, ya, asam lambung sekarang juga seperti itu, kambuh ya, masakan Tuhan tidak menolong. Nah, biar kita mau belajar juga untuk tetapkan hati, percaya sungguh-sungguh dan jangan meragukan Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah kita yang kita sembah. Dengan hadirnya Bapak Ibu Saudara malam hari ini menunjukkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun ada lemah tubuh, walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan, tapi ketika engkau melangkahkan kakimu mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, itu gak akan sia-sia. Karena di dalam Tuhan tidak ada satupun yang sia-sia. Dia tahu masing-masing kehidupan kita, dia tahu pribadi, lepas pribadi, dia tahu apa yang menjadi pergumulan, persoalan hidupmu, bahkan sakit penyakit pun. Karena Allah Maha tahu, Dia Allah Maha besar, Dia Allah yang transenden, Dia ada di mana-mana. Dan Dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita gumulkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Dia lebih tahu dan Dia sanggup untuk membuka jalan buat setiap kita. Itu sebabnya mari dosa ketidakpercayaan ini kita buang. Supaya kita mau kembali lagi bahwa apa yang kita percaya di dalam Tuhan, kita sudah serahkan di dalam Dia. Maka Tuhan itu akan ambil bagiannya. Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Ya, ada juga dosa dalam pikiran, yaitu apa? Pikiran najis. Yaitu ketika melihat orang lain mulai timbul keinginan yang tidak kudus. Ya, ini ada lagi juga apa? Kebencian satu dengan yang lain. Mengingini orang lain itu supaya kena musibah gitu ya. Wah, kamu sudah menyakiti aku. Wah, kamu sudah merugikan aku. Aku berdoa usahamu gak berhasil. Aku berdoa keluargamu gak rukun. Aku berdoa supaya bla 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 bla. Ini kejahatan di hadapan Tuhan. Kenapa? Ada roh kebencian. Dan Tuhan tidak mau itu bercokol dalam kehidupan kita. Kalau ini saja ada dalam kehidupan ini, kita itu membatalkan semua standar keselamatan dari Allah. Gak bisa. Dan kita gak bisa untuk menerima semuanya. Ada dendam yang tidak mau menyapa, menghindar diam-diam, mengharapkan seseorang itu jatuh. Nanti ia lihat dia Tuhan pukul dia, nanti ia lihat Tuhan hukumi dia. Jangan, bukan hak kita untuk seperti itu. Ayo kita mau tinggalkan dendam itu ya. Kita mau tinggalkan kebencian itu. Nah, dikatakan 1 Yohanes 3:15 mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang dapat memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Lihat itu, kita anggap biasa kita simpan dendam. Kita anggap biasa kita hidup dalam kebencian. Kita anggap biasa bahwa kita ada pikiran-pikiran yang najis. Padahal ini kekejian buat Tuhan dan itu tidak bisa mencapai standar Allah yang begitu sempurna. Dosa perkataan, apalagi dikatakan lidah adalah api. Tanpa sadar kita seringkali menggunakan bibir kita untuk memfitnah. Ya, tanpa sadar kita gunakan bibir mulut kita untuk menggosip, berbohong, mengumpat dan sebagainya. Membicarakan kejelekan orang lain di belakang. Menambah bumbu agar ceritanya lebih sip, lebih mantep, lebih terasa gitu ya. Ada dosa lagi ya, mungkin banyak alasan berbagai macam cara gitu. Jalanan macet gitu ya, nggak bisa datang ibadah padahal baru bangun tidur dan sebagainya. Mengumpat, makian, kata-kata yang nggak bisa terkendali saat marah, akhirnya apa? Posting ya, mulai di media sosial terus menghina orang lain. Apalagi janji yang tidak bisa ditempati. Nah, itu juga sebenarnya kita anggap biasa. Iya, nanti aku datang, iya nanti aku kunjungi kamu, iya nanti aku transfer dan sebagainya. Itu nggak dilakukan. Kita anggap bahwa itu hal yang biasa. Padahal itu sudah merupakan dosa. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Haleluya. Kita mau melihat di sini. Firman Tuhan juga ada dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ini juga ada yang kita anggap biasa. Tidak mengampuni, menyimpan sakit hati bertahun-tahun, tidak mau rekonsiliasi sampai dari tahun berapa sampai sekarang mungkin terus simpan dendam. Ini juga
Bahaya gitu ya. Tidak peduli dengan orang di sekitar kita, melihat orang susah, tidak tergerak hatinya untuk menolong. Tidak taat, tidak peduli dengan firman Tuhan, dengan pelayanan dan sebagainya. Dan bahkan tidak tahu bersyukur dengan berkat Tuhan yang telah diterima. Tidak tahu berdoa dan tidak memuliakan Tuhan. Ini dosa kelalaian. Bayangkan jika satu saja dari hal itu, misalnya marah-marah, mengumpat, terus apalagi benci, dendam, itu membatalkan semua dari standar Allah yang sempurna untuk kita bisa menerima keselamatan. Sebabnya tadi dikatakan Roma 3, semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dirinya dari murka. Dan kita tahu upah dari dosa itu apa? Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa itu maut. Yaitu apa? Mati rohani, pemisahan dari Allah dan hukuman kekal. Itu yang harus didapati oleh kita. Orang-orang tadi yang tidak bisa memenuhi standar Allah yang sempurna. Karena satu perbuatan kita saja. Marah-marah, tadi dendam, mengumpat, ngomel, bersungut-sungut. Bukankah itu sering kita lakukan? Kalau kita mungkin di rumah nih ya, tapi mungkin tidak ada di sini. Jengkel gitu ya, akhirnya terbang semua barang-barang dengan marah, geram, dengan makian. Binatang-binatang semua keluar. Kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya adalah kekejian buat Tuhan. Kalau kita melakukan itu, kita nggak bisa mencapai standar Allah. Tapi kabar baik sukacitanya adalah Juru Selamat datang. Kita akan belajar sama-sama ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Minta tolong saudara Andri bisa bantu saya bacakan. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Lukas pasal yang kedua ayat 8. Ya, biar lebih terdengar. Lukas pasal 8, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin untuk firman Tuhan ya. Lukas 2 tadi ayat 8 sampai 20 sudah dibacakan oleh saudara Andre. Di sini meneruskan bahwa jadi tidak ada usaha manusia yang cukup untuk menyelamatkan dirinya.
Tapi kabar baik sukacitanya adalah juru selamat datang. Dan dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kata juru di sini bahwa adalah ahli, satu-satunya orang khusus dan hanya dia yang bisa menyelamatkan atau juru selamat, ya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang menandakan bahwa manusia itu butuh diselamatkan karena manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, hanya Allah saja. Yang kedua, bahwa Allah tidak membiarkan manusia itu mati dalam dosa. Dan dia melihat kondisi manusia yang hancur, hilang, tersesat. Dia harus turun tangan karena tidak ada penolong yang lain. Dikatakan hanya dia juru selamat tadi. Bahkan di sini katakan dosa sebesar apapun yang manusia telah lakukan, kasih Allah itu lebih besar dari dosa itu. Sehingga Allah berinisiatif untuk datang dan mencari. Dan dia datang kepada manusia, kasihnya lebih mendekat. Dan kasihnya ini lebih besar daripada dosa yang telah manusia lakukan. Dan karya penebusan itu dimulai dari awal palungan. Yesus lahir dan diselesaikan di kayu salib. Nah, ya, Allah mempersembahkan yang paling berharga, yaitu anaknya, seperti dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Lukas 2 ayat 8 sampai 10 ini apa? Allah datang dan mengunjungi gembala. Siapa gembala itu? Gembala ini adalah orang-orang yang profesional adanya menggembalakan domba, kambing, ya. Dan pada saat itu mereka adalah orang-orang yang dianggap hina, orang-orang yang miskin, orang-orang yang bau, orang-orang yang tak terpandang, tidak pantas ada di tengah-tengah kerumunan, bahkan datang dalam bait Allah. Mereka diasingkan, mereka dijauhi dan hidup mereka berpindah-pindah. Tapi lihat di sini justru Natal pertama kali disampaikan bukan kepada raja, bukan kepada para imam, bukan kepada orang kaya, bukan kepada orang terpelajar, tapi justru Natal pertama kali datang kepada mereka, para gembala yang dianggap hina tadi, yang tidak punya apa-apa, yang miskin, yang lemah, yang bau, yang kotor dan hina. Dan itulah gambaran setiap kita. Bukankah kita juga demikian dalam keadaan seperti itu ketika kita tetap ada dalam kungkungan dosa? Dan kita melihat di sini bahwa ini undangan yang spesial, yang luar biasa, langsung turun dari surga. Malaikat Allah datang kepada mereka, luar biasa. Sekelompok gembala yang dianggap tadi rendah, miskin, kotor, hina dan sebagainya, tapi mendapatkan kesempatan untuk dikunjungi malaikat. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah begitu besar buat semua orang, termasuk itu gembala-gembala ini tadi. Ya, dan kita melihat bahwa sekalipun manusia dalam keadaan hina, kotor, rusak, terbuang, tak terpandang, namun Allah dapat menjangkau mereka. Seperti saat ini kita dijangkau Allah. Kita yang dulunya terhilang, kita yang dulunya jauh, kita yang dulunya dalam kekelaman, tapi tangan kasih Tuhan itu merangkul kita, mengangkat kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, sehingga kita boleh ada di dalam bait-Nya. Kalau seandainya Allah tidak punya kasih yang besar, Dia Allah yang penghukum, maka semua orang datang ke gereja itu akan wajahnya dengan lesu. Kenapa? Karena ini waktunya pengadilan. Orang datang ke gereja gak akan bersuka cita karena menjumpai Allah yang datang untuk menghukum. Tapi karena kasih-Nya yang besar, bukankah kita bebas bisa datang? Bahkan Allah bertoleransi ketika jamnya sudah jam 4, saudara masih datang terlambat. Bukankah waktunya pemberitaan firman terkadang kita tidur? Bukankah waktunya jalan firman Tuhan seringkali ada HP-HP yang tetap berjalan? Allah terlalu toleransi. Tapi kalau Allah itu yang penghukum, yang kejam, kita akan letih lesu datang beribadah. Aduh, hari ini aku akan dapat hukuman apa? Aduh, hari ini aku akan mendapatkan hukuman apa? Ada ketakutan. Tapi karena kasih Allah yang besar itu membuat saudara dan kita, Allah kita, Bapak Ibu Saudara, dengan Allah itu gak terbatas. Kita bisa datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun kadang-kala kita gak sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Walaupun seringkali untuk bertepuk tangan aja susah. Mau bersorak aja masih terdiam. Hari kita mau belajar kasih Allah yang begitu besar. Ayo kita responi dengan sungguh-sungguh. Dalam beribadah pun kita harus serius.
Jauh-jauh kita datang, tapi kalau kita nggak dapat apa-apa percuma. Karena untuk di dalam datang kepada Tuhan tuh Allah sediakan berkat, bukan penghukuman. Itu sebabnya kita harus datang dengan hati yang besar, dengan kerinduan, cinta yang sungguh-sungguh kepada Allah, bahwa ada berkat yang akan Tuhan berikan. Seperti itu. Nah, di sini kita melihat bahwa kasih Allah menjangkau mereka di tengah-tengah. Mungkin mereka merasa tertekan, dijauhin orang. Mereka merasa tertekan karena dihindari orang, hidup dalam ketakutan, kemiskinan, apalagi ya mungkin rasa hal-hal yang tidak enak. Tapi di situ justru undangan pertama datang buat mereka untuk mereka menerima kasih karunia Allah, melihat Sang Juru Selamat yang lahir itu. Haleluya, haleluya. Allah memilih yang rendah supaya tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Supaya tidak seorang pun dapat menyombongkan diri. Dosa yang terlalu besar sekalipun Allah dapat mengampuni. Nah, itulah gambaran kita. Jadi apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, Allah dapat menjangkau dan memberikan kepada kita berita kabar sukacita. Kenapa? Karena hari ini telah lahir Juru Selamat. Haleluya. Kembali di sini ketika malaikat itu menyampaikan kepada gembala-gembala, mereka ketakutan. Karena ini merupakan satu pengalaman pertama ketika mereka dikunjungi malaikat yang turun ujuk-ujuk dari surga gitu ya. Supranatural, mereka takut. Tapi di tengah ketakutan itu ayat 10 mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang pertama untuk mereka, dan itu nanti akan disebarkan untuk seluruh bangsa, untuk semuanya. Apa? Yaitu berita tentang kelahiran Yesus yang akan membebaskan, yang akan melepaskan, yang akan memulihkan dan sebagainya. Mereka takut, itu sebabnya malaikat berkata jangan takut. Buat setiap kita juga jangan takut, hai kamu yang merasa direndahkan. Jangan takut, hai kamu yang merasa hidup dalam kekurangan. Jangan takut, hai kamu yang mungkin merasa diasingkan. Jangan takut, hai kamu yang mungkin tidak dipandang orang, disepelekan. Jangan takut, karena ada satu berita kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Yesus Tuhan. Infonya jelas, ada Juru Selamat yang menyelamatkan mereka dari ketakutan, dari kemiskinan, dari kutukan, dari kemelaratan, dari kematian, dan lain-lain sebagainya. Yesus datang sebagai Juru Selamat untuk melepaskan, menyelamatkan kita dari semuanya itu. Dan ada tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus kain lampin yang terbaring di palungan. Satu tempat yang tidak layak, tempat makanan binatang, ya kan? Tapi justru tempat itu dipakai Allah untuk menjadi satu tempat kemuliaan. Karena yang lahir di situ bukan manusia biasa, bukan bayi biasa, tapi benar-benar Allah sendiri yang turun dalam rupa manusia. Dan dia lahir di tempat itu. Menggambarkan apa? Bahwa Allah mengajarkan setiap kita untuk hidup di dalam kesederhanaan. Ya, supaya kita sebagai manusia tidak merasa tidak layak dan semua bisa datang kepadanya. Allah lahir, dia tempat tidurnya bukan tempat tidur yang empuk. Rumahnya bukan satu rumah sakit yang berfasilitas yang keren, bukan yang mahal, tapi sebuah kandang seperti tunggal layak untuk seorang raja yang besar yang turun. Dia punya segalanya. Ya. Dia mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kesederhanaan. Dia yang tinggi direndahkan, tapi dia bukan orang rendahan. Tapi dia meninggalkan semua kejayaannya, kekayaannya, kemuliaannya untuk datang menjangkau kita. Menjangkau orang-orang yang terhilang, menjangkau orang-orang yang hina, menjangkau orang-orang yang kotor, menjangkau orang-orang yang hidupnya nggak layak. Untuk apa kita menerima anugerah keselamatan? Untuk kita menerima berita sukacita, berita kelepasan, berita kemenangan, supaya kita bisa ada senantiasa dekat dengan Allah. Tidak ada lagi pembatas, kita bisa dekat dengan Allah. Itu yang Tuhan mau, Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Haleluya, haleluya. Ayat yang ke-13 dan 14.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada pujian sorak-sorai dari para sekumpulan, yaitu malaikat, ya, host of angels, ikut merespon kelahiran sang raja dengan pujian, penyembahan dan kemuliaan, dan mengumumkan damai sejahtera Allah bagi kita. Maksudnya apa? Ada perbaikan hukuman antara manusia dengan Allah. Hubungan yang dulunya jauh dipersatukan, dieratkan kembali, damai sejahtera. Dengan kelahiran Yesus, Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Yang dulunya hubungan kita itu terputus karena dosa. Dan kita nggak layak untuk menyembah Dia. Kita nggak layak untuk menerima keselamatan. Tapi karena Allah sendiri datang atas inisiatifnya, menjangkau kita. Dan Dia memperdamaikan, damai sejahtera, damai sejahtera. Kalau Allah sudah memperdamaikan kita, masa kan kita tidak bisa berdamai dengan yang lain? Harusnya kan kita mencontohi apa yang sudah Allah kerjakan. Tidak lagi hidup dalam dendam, tidak lagi hidup dalam kekecewaan, tidak lagi hidup dalam ketakutan, tidak lagi hidup di dalam hal-hal tadi yang sudah disampaikan. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang sudah dibebaskan, yang sudah didamaikan. Dan kita bisa menjadi gambaran Allah di muka bumi ini. Haleluya, haleluya. Reaksi apa yang kita mau lihat dari gembala-gembala ini? 15 dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, pulang malaikatnya, memang tempatnya di atas, ya kan? Kembali setelah mereka melakukan tugasnya, mereka akan kembali. Sebagaimana kita juga di muka bumi ini hanya sementara, satu saat kita juga akan kembali kepada Tuhan. Ia kembali. Kemudian para gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Marilah kita pergi. Ada satu respon yang luar biasa dari mereka, kesepakatan. Setelah mereka mendengar berita ini, mereka mengambil langkah, ayo mari kita pergi. Ada kesepakatan satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu sudah menerima anugerah keselamatan, ayo bersama dengan keluarga ada kesepakatan untuk sama-sama datang mencari Tuhan. Sama-sama untuk melayani Tuhan. Sama-sama untuk dekat dengan Tuhan. Mereka mau respon dengan iman, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan untuk segera bertemu dengan Sang Juru Selamat. Ayo kita pergi. Haleluya, haleluya. Kemudian ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di palungan. Apa yang sudah diinformasikan bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi dalam palungan dibungkus kain lampin, mereka ingat. Oh iya, cluenya ada gitu ya. Kalau seandainya mereka tidak memperhatikan, pasti mereka nggak sampai. Jadi mereka segera, mereka tidak menunda, tidak mencari alasan, menghitung untung ruginya apa gitu, enggak ya. Tapi segera menunjukkan kerinduan mereka, iman mereka pada kabar berita itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Ketika dikatakan bahwa hari ini, ayo kita akan melayani. Hari ini ada pekerjaan Allah yang besar, ada proyek Allah yang besar yang kita lakukan. Tapi saudara masih menghitung untung ruginya. Saudara tidak cepat-cepat ambil keputusan, tapi menunda-nunda seperti itu. Bukankah kita sering melakukan seperti itu? Nah, kita mau meniru dari reaksi gembala ini. Ketika mereka mendapat berita itu, mereka segera bersepakat, segera pergi dan tidak menunda-nunda. Dan akhirnya dikatakan di sini, mereka mencari dan akhirnya mereka menemukan dengan tuntunan arahan tadi, seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin terbaring di palungan, menunjukkan keseriusan dan perhatian dari sebuah perintah. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ayo mau senantiasa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan. Ikuti aturan, ada rambu-rambu Allah gitu ya.
Kalau kita berkendara saja ada rambu-rambunya lalu lintas. Ketika kita melanggar lampu itu merah, pasti ada tilang. Entah surat nanti akan melayang dan sebagainya. Atau mungkin terjadi sesuatu karena kita tidak taat pada aturan itu. Demikian juga dengan Allah punya aturan-aturan sebenarnya di dalam firman Tuhan. Dan biar kita mau ngikutin, karena Bapak Ibu Saudara juga sudah orang yang ahli, yang rajin baca firman Tuhan, pasti tahu rambu-rambu apa yang ada dalam kebenaran firman Tuhan yang harus kita ikutin, gitu ya. Dan di sini kita mau melihat mereka melakukan dengan segera perintah, pesan itu mereka lakukan. Dan akhirnya kita melihat ada sukacita dan damai sejahtera yang mereka terima di situ. Ya, ayat yang ke-18. Ya, 17, dan mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lo lihat di sini ya. Tapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Kita melihat di sini ketika mereka berjumpa dengan bayi itu, sang juru selamat itu ya. Dan di sini itu mengubahkan kehidupan mereka. Yang dulunya mereka takut, yang dulunya mereka terasik, dijauhin orang, gak berani ketemu sama orang. Tapi di sini mereka cerita, hari ini telah lahir juru selamat. Hari ini sang juru selamat telah lahir di Bethlehem. Mari datang menyembah dia, mari datang memuji dia. Mereka menjadi tangan Allah, suara Allah untuk menyampaikan berita itu kepada orang banyak. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan, karena kesempatan itu tidak datang mungkin untuk kedua kali. Jadi ketika mereka mendapat undangan yang spesial untuk pertama kali mendengar berita itu, mereka pakai. Ayo kita cari, setelah ketemu mereka nggak diam. Tapi mereka beritakan pada orang-orang yang mereka jumpai tentang juru selamat itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Ketika kita mendapatkan anugerah keselamatan, bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat, sudahkah kita menyampaikan itu juga kepada orang lain? Atau kita hanya menyimpan untuk diri kita sendiri? Ketika kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan, rohani, berkat-berkat jasmani juga, apakah itu kita simpan untuk diri kita sendiri? Tidak kita bagikan, tidak kita siarkan. Mari kita juga menjadi orang-orang yang senantiasa meneladani Allah. Dia tidak memandang manusia yang lain. Semua kasihnya itu diberikan buat semua yang mau percaya kepadanya. Haleluya, kita melihat di sini ya. Gembala ini tadi mungkin rasa sudah putus asa, hidup dalam tekanan, tidak berani dan sebagainya. Merasa dilegakan, dilepaskan. Ada pengharapan yang baru, ada optimisme, dan mereka berani bersaksi. Haleluya. Ayat yang 20 mengatakan apa? Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Jadi benar, Allah itu di dalam rupa manusia sudah turun dalam dunia untuk menjangkau engkau dan saya, memberikan kasihnya yang besar untuk satu misi penyelamatan, supaya tidak ada satupun orang binasa. Dia mau menyelamatkan kita dari segala hukuman, dari segala kutuk, dari segala kekurangan, dari segala sakit penyakit, dari segala apapun kekurangan kita. Dia mau menolong kita, karena gak ada satupun yang bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri selain dari Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana caranya? Harus terima dia. Bagaimana caranya? Harus membuka hati kepada dia. Bagaimana caranya? Harus mengikuti teladannya. Bagaimana caranya? Harus mengikuti semua apa yang Tuhan sudah tunjukkan di dalam firman Tuhan. Ya, haleluya. Jadi di sini kita melihat mereka mendapatkan pengalaman pribadi dengan Allah. Mereka merasakan kehadiran dengan kemuliaan Allah. Pertanyaannya buat kita, apa respon kita Bapak Ibu Saudara atas kelahiran juru selamat? Jangan hanya merayakan Natal dengan segala mungkin acara, pernak-pernik, dekorasi yang macam-macam lah seperti itu ya, yang indah-indah. Jangan hanya itu saja.
Tapi mari kita mau mengikuti teladannya yang rendah hati dan sederhana. Serta hidup untuk mengasihi sesama tanpa memandang rendah orang lain. Yesus tidak memandang para gembala itu tidak layak. Justru dia datang dalam kehinaan untuk bisa mengangkat dan memulihkan semuanya. Yang kedua, respon kita bagaimana? Harus segera tanpa menunda panggilannya. Untuk apa? Melayani. Untuk apa? Beribadah. Untuk apa? Senantiasa dekat dengannya. Karena kesempatan itu belum tentu bisa datang untuk kali yang kedua. Seperti malam hari ini ya. Belum tentu kita mungkin mendapatkan berkat yang sama seperti hari ini. Mungkin minggu depan kita datang ada berkat lain yang kita terima. Ya, itu sebabnya kalau ada kesempatan, ayo kita gunakan sungguh-sungguh. Ada waktu, ayo kita pakai sungguh-sungguh ya. Ada dalam keadaan sehat, ayo kita pakai sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti pada saat lemah, nggak berdaya, nggak bisa apa-apa, mulai janji sama Tuhan. Nanti kalau aku sehat Tuhan aku mau. Nanti Tuhan kalau aku diberkati aku mau. Nanti Tuhan kalau kaya aku mau dan sebagainya. Tanpa menunggu itu, ayo sekarang kalau kita dengar seruannya untuk ada panggilan melayani, mari kita melayani. Ada panggilan ayo dibuka ibadah, mari kita datang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayo kita merenungkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama, lakukan itu dengan segenap hatimu. Yang ketiga, jangan putus asa, terus semangat, berapi-api dalam melayani Tuhan sambil memperhatikan rambu-rambu tanda-tanda firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh terus di dalam dosa. Karena daging ini lemah, roh penurut. Tapi terkadang daging itu lebih kuat. Kita mau melakukan hal yang baik, ternyata yang jahat dulu. Tapi jangan takut, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Dia akan menuntun kita, menyadarkan kita, supaya kita bisa kembali kepada tracknya Allah, jalannya Allah. Itu sebabnya kita butuh tuntunan Roh Kudus. Minta kepada Tuhan supaya roh yang suci, roh yang hidup, roh yang benar itu ada dalam kehidupan kita. Menuntun kita pada rambu-rambu Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Ya, terus kita mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan seperti yang disampaikan hari ini Bapak Aritonang. Dia menyampaikan kebaikan Tuhan. Bagaimana dalam kondisi lemah tubuh, 4 jam berangkat, 4 jam pulang. Sementara itu pusing keliling, bisa saja jatuh di jalan. Dan tidak ada orang yang mengenalnya. Bisa-bisa masuk dalam berita, siapa yang mengenal orang ini, mungkin saudaranya, mungkin orang tuanya, silakan datang untuk melihat dan sebagainya. Bisa saja itu terjadi, tapi karena anugerah Tuhan yang besar, diberikan kekuatan, kemampuan dan kesanggupan untuk bisa hadir dan dia bisa menyaksikan bahwa Allah yang disembahnya, walaupun jauh dari keluarga, tetap Allah yang peduli, tetap Allah yang besar, Allah yang menolong, Allah yang menyembuhkan lewat burung-burung gagak tadi. Ya, ada tangan-tangan Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi kepanjangannya untuk menolong. Tadi saya berkata kepada Hengki gini, Heng, coba kamu WA Pak Aritonang, sekiranya kalau Pak Aritonang gak datang malam ini kita ke sana. Baru saja ngomong, tiba-tiba dengan semangat gayanya, wah datang, wah sudah sembuh, wah kita tidak jadi ke sana, puji Tuhan. Apalagi melihat dia bersorak-sorai, wah ini harus dicontoh nih tepuk tangannya. Kayaknya apa tadi, Tif? Itu Tuhan Raja Maha Besar. Kalah kita orang-orang yang sehat. Kalah kita ya. Beliau boleh semangatnya seperti itu. Tanda sukacita besar mendapatkan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Dan itu disaksikan. Apakah kita harus menunggu sakit dulu baru kita menyaksikan kebaikan Tuhan? Jangan, selama kita masih sehat, diberikan anugerah kekuatan. Ayo kita bisa bersaksi bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang peduli. Walaupun hidupmu dalam tekanan, kekurangan apapun, jangan pernah takut karena Dia Allah dapat menjangkau engkau dan saya dimanapun kita berada. Saksikan kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir adalah ayo terus hidup memuji dan memuliakan Allah dengan bibir mulutmu, dengan perkataanmu, dengan pikiranmu, dengan hatimu. Ayo ada keluar pujian, ucapan syukur kepada Allah. Selamat menjelang persiapan Natal, Tuhan memberkati.